Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Misteri Kamar Pojok. Oktober 2023 di sebuah pesantren tua di sudut kota kecil. Pesantren ini berdiri kokoh sejak masa kolonial Belanda, menghadapi berbagai perubahan zaman dengan keteguhan. Meski usianya sudah berpuluh-puluh tahun, bangunan ini tetap mempertahankan arsitekturnya yang khas, dengan dinding-dinding tebal dan halaman yang luas. Namun, di pojok terjauh dari pusat aktivitas pesantren, terdapat sebuah kamar santriwati yang dikenal dengan nama Kamar Pojok. Kamar ini selalu terasa dingin daripada kamar-kamar lain, terutama karena letaknya yang dekat dengan kamar mandi serta kisah-kisah misterius yang menyelimuti. Para santriwati sering merasa enggan untuk menghuni kamar ini, meskipun mereka tahu bahwa keadaan kadang memaksa mereka untuk menempati kamar tersebut, terutama ketika jumlah santri baru meningkat jelang semester baru. Ketika tahun ajaran baru dimulai, Nisa bersama ketiga temannya, Siti, Rina, dan Maya, ditempatkan di kamar pojok. Mereka menerima penempatan ini dengan pasrah, meski rasa takut yang tak terucapkan membayangi setiap langkah mereka. Pada malam pertama, mereka di kamar pojok, suasana terasa sangat beda. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah yang lembab. Nisa duduk di atas kasur sambil membaca Al-Quran, mencoba menenangkan hatinya yang gelisah. Tiba-tiba, pintu kamar mandi di dekat mereka terbuka dengan sendirinya, membuat Nisa terkejut dan langsung menoleh ke Siti yang juga sedang membaca kitab tafsir, menatapnya dengan tatapan bingung. "Siti, kamu tadi buka pintu kamar mandi?" tanya Nisa dengan nada gugup, matanya menyusut dan penuh kekhawatiran. Siti menggeleng tanpa melepaskan pandangannya dari buku. "Enggak, Nisa, mungkin angin," jawab Siti dengan nada datar, tampak tidak terlalu khawatir. Nisa berusaha untuk mengabaikan rasa takutnya dan melanjutkan membaca, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Dia merasakan sesuatu yang ganjil, seperti ada yang mengawasi mereka. Malam itu, mereka tidur dengan lampu menyala untuk memberikan rasa aman. Namun, perasaan tidak nyaman terus menghantui mereka. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di kamar pojok. Pintu kamar mandi terbuka dan tertutup sendiri, suara langkah kaki terdengar di lorong pada malam hari, dan terkadang terdengar suara gemercik air dari kamar mandi, padahal tidak ada yang menggunakannya. Suatu malam, saat mereka sedang bersiap tidur, Maya melihat bayangan hitam di sudut kamar. Kalian lihat nggak itu?" tanya Maya dengan nada cemas sambil menunjuk ke arah bayangan yang samar itu. Nisa, Siti, serta Rina menoleh dan melihat bayangan tersebut. Namun, bayangan itu menghilang secepat kilat. Mereka semua merasakan hal yang sama, takut dan bingung. Mereka saling berpegangan tangan, mencoba mencari kekuatan dari satu sama lain. Ketidakpastian dan ketakutan mulai meresap ke dalam hati mereka. Pada suatu malam yang lebih menyeramkan, kejadian puncak terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Nisa terbangun karena mendengar suara bisikan halus di telinganya. "Nisa, tolong aku." Suara itu terdengar begitu nyata dan membuatnya merinding. Dia duduk di tempat tidur, berkeringat dingin, dan melihat sekeliling kamar. Semua temannya sedang tidur nyenyak, tidak menyadari apa yang terjadi. Nisa mencoba membangunkan Siti. "Siti, bangun, aku dengar suara aneh," kata Nisa, suaranya bergetar penuh ketakutan. Siti terbangun dengan mata mengantuk. "Apa yang kamu dengar, Nisa?" tanyanya dengan suara serak, matanya setengah terbuka. "Aku dengar suara bisikan, kayak ada yang minta tolong," jawab Nisa, matanya penuh dengan kecemasan. Siti terlihat bingung dan mencoba meyakinkan Nisa. "Mungkin kamu mimpi buruk. Nisa, yuk
kita tidur lagi, kata Siti dengan nada menenangkan meski suaranya penuh keletihan. Akan tetapi, sebelum mereka bisa kembali tidur, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Nisa, tolong aku. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berasal dari dalam kamar mereka. Rina, yang biasanya berani, pun tampak pucat ketakutan. Suara bisikan itu terus berlanjut. Kali ini disertai dengan suara tangisan pelan Yaang, semakin mendalam. Mereka saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka dengan keras, menimbulkan suara berdebum yang menggema di seluruh kamar. Mereka menjerit dan berlari. Keluar kamar, mencari pertolongan di tengah malam yang mencekam. Para ustazah dan santri lain segera berdatangan setelah mendengar jeritan mereka. Ustazah Aisyah yang paling senior di pesantren mencoba menenangkan mereka. Tenang anak-anak, apa yang terjadi? Tanyanya dengan lembut, mencoba meredakan kepanikan. Nisa lantas menceritakan semua yang terjadi. Ustazah Aisyah tampak serius mendengarkan dan wajahnya berubah muram setelah mendengar cerita tersebut. Kita harus berdoa bersama. Kamar itu memang punya sejarah kelam. Dulunya ada santriwati yang meninggal di sana karena sakit parah. Mungkin arwahnya masih gentayangan, kata Ustazah Aisyah dengan suara berat. Semua santriwati berkumpul di aula untuk berdoa bersama. Mereka membaca surah Yasin dan berzikir dengan khusyuk, memohon perlindungan dari segala gangguan dan mengirimkan doa untuk arwah santriwati yang pernah menghuni kamar itu. Setelah doa bersama, Ustazah Aisyah memutuskan untuk mengadakan pengajian khusus di kamar pojok keesokan harinya. Hari berikutnya, pengajian khusus diadakan di kamar pojok. Beberapa ustaz dan ustazah memimpin doa bersama untuk memohon perlindungan dari segala gangguan dan mengirimkan doa untuk arwah santriwati yang pernah menghuni kamar tersebut. Suasana kamar menjadi lebih tenang setelah pengajian. Namun, Nisa dan teman-temannya masih merasa was-was meski ada perasaan sedikit lebih tenang. Setelah pengajian, mereka kembali ke rutinitas sehari-hari dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun, kejadian-kejadian aneh belum sepenuhnya berhenti. Suara-suara aneh masih terdengar sesekali, meski tidak seintens sebelumnya. Mereka memutuskan untuk tetap bersabar dan terus berdoa, berharap arwah tersebut menemukan kedamaian. Beberapa minggu kemudian, pesantren mengadakan acara besar untuk memperingati hari jadi pesantren. Semua santri sibuk dengan persiapan dan suasana kembali meriah. Nisa, Siti, Rina, dan Maya ikut membantu dengan semangat, meskipun bayangan kejadian di kamar pojok masih menghantui mereka. Pada malam puncak acara, seorang tamu istimewa datang. Dia adalah seorang kiai terkenal bernama Kiai Abdullah yang masyhur memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Kiai Abdullah diminta oleh pimpinan pesantren untuk memeriksa kamar pojok. Setelah mengamati dan merasakan energi di kamar itu, Kiai Abdullah memberikan pandangannya dengan suara tenang. Ada energi yang kuat di sini, katanya dengan nada penuh rasa empati. Arwah santriwati itu masih terperangkap di antara dunia kita dan alamnya. Dia tidak bisa tenang karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Nisa yang merasa penasaran memberanikan diri bertanya, "Apa yang bisa kita lakukan, Kiai?" Tanyanya dengan nada penuh harap, matanya memancarkan rasa ingin tahu. Kiai Abdullah tersenyum lembut dan menjelaskan, kita harus mencari tahu apa yang mengikat arwahnya di sini. Mungkin ada benda atau kenangan yang membuatnya tidak bisa pergi. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan sebuah buku harian tua di dalam salah satu lemari santri di kamar pojok. Buku itu ternyata milik santriwati yang meninggal di kamar tersebut.
Dalam buku harian itu, terungkap bahwa santriwati tersebut meninggal dengan perasaan menyesal karena tidak sempat meminta maaf pada sahabat terdekatnya. Dia merasa bersalah karena pernah berbuat kesalahan besar yang tidak pernah dia perbaiki. Kiai Abdullah memimpin doa khusus untuk mengirimkan pesan maaf dan kedamaian kepada arwah santriwati tersebut. Doa itu dilakukan dengan khusyuk, dihadiri oleh semua santri dan ustaz di pesantren. Mereka berharap arwah santriwati itu bisa menerima maaf dan menemukan kedamaian yang telah lama dicari. Setelah doa khusus tersebut, suasana di kamar pojok menjadi lebih tenang. Suara-suara aneh berhenti, dan perasaan dingin yang selama ini menyelimuti kamar tersebut perlahan menghilang. Nisa dan teman-temannya merasa lega, meskipun kejadian itu akan selalu menjadi bagian dari kenangan mereka. Kehidupan di pesantren kembali berjalan normal. Nisa, Siti, Rina, dan Maya semakin erat sebagai sahabat, terikat oleh pengalaman menegangkan yang mereka hadapi bersama. Mereka belajar untuk lebih menghargai waktu yang mereka miliki dan selalu berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan baik agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kamar pojok kini menjadi simbol dari sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Pesantren tersebut terus menjaga tradisi doa dan pengajian khusus untuk mengenang santriwati yang pernah tinggal di sana sebagai tanda penghormatan dan doa bagi mereka yang telah pergi. Pesantren ini tetap berdiri kokoh menghadapi segala tantangan zaman dengan hati yang penuh kedaiman dan doa yang tak pernah putus. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.